supaya baik, bagaimana sholat kita supaya baik, bagaimana sholat kita supaya khudur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menginginkan, saya pribadi kalau takbiratul ihram pertama kali itu yang merasa menghadap kepada Allah, tapi ketika di tengah-tengah belum sampai Fatihah masih baca iftitah Allah kabiro kabiro, itu pikirannya sudah kemana-mana. Ada yang pasar sepi, ada yang panennya belum jadi, ada sawahnya kurang air, walhasil macam-macam pikiran itu macam-macam. Yang tadinya lupa, di waktu sholat itu ingat. Tapi kunci itu dicari setengah mati, bahkan sudah menyalahkan marah-marah. Begitu sholat ingat di bawah bantal gitu. Nah itu godaannya orang waktu sholat. Nah, siapa yang tidak ingin kita melepaskan itu semuanya? Betul-betul khudur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir di hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hadir pasti bukan untuk membanggakan dirinya, justru pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menambah kefakiran kita. Apakah kita kalau sudah menghadap Allah Ta'ala kayak mau nagih hutang? Saya sudah baca sekian, saya sudah hataman Quran, itu pahala semuanya bagus, luar biasa. Tapi seolah-olah kayak kita mau nagih Allah Ta'ala. Seandainya kita ini dikasih bacaan oleh ulama untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ada sampingan itu untuk ajar supaya dagangannya maju atau pertanyaannya baik, belum diijabah katanya tidak mandi, tidak umpan itu. Sing ora umpan lawakmu dumone mustajabah, sing ora mustajabah. Tangane kotor penjahit roti, cuci dulu tangannya, baru terima rotine bersih. Itu diantaranya segampang. Nah, semuanya itu mempunyai torik. Kalau tidak didukung hati kita yang selalu ingat kepada Allah, bagaimana kita akan ingat dari diri saja tidak pernah. Inilah pentingnya orang berzikir kepada Allah, bukan sekadar la ilaha illallah terus Allah, supaya kita itu diingatkan. Sing paling rezeki sapa? La ilaha illallah. Sing paling kesehatan siapa? La ilaha illallah. Yang paling segala memberi segalanya, la ilaha illallah. Ilahi anta maksudi wa ridho matrubi, kepada Allah kami menuju dan ridho yang selalu minta, la ilaha illallah. Terus la ilaha illallah, siapa yang maha melihat? La ilaha illallah. Siapa yang maha mendengar? La ilaha illallah. Kalau kita merasa itu semuanya dengan syariatnya kita tidak dijalankan, dunianya ada macam-macam. Karena apa? Karena kita melihat, didengar oleh Allah Ta'ala, malu rasanya kalau kita berbuat maksiat. Karena apa? Didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tarekat pertama. Tarekat kedua, tadi disebutnya muraqabah kita sejauh mana, pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala sejauh mana. Apa cukup 5 waktu saja assalamualaikum habis selesai jawab. Nah, umpamanya nah kita tanya muraqabah kita sejauh mana. Umpamanya ngomong apa begitu kata sholat mau cepat dalil, bukan masalah dalilnya dan tidak. Saya itu masih butuh karena Allah Ta'ala, butuh saya kepada Allah Ta'ala bukan di dalam sholat saja, di luar sholat pun kita masih butuh kepada Allah. Itu saya nggak butuh karena Allah Ta'ala sholat. Di sini muraqabah itu pentingnya di situ, untuk selalu kita merasa butuh betul kepada Allah, sehingga kita tidak bingung.
kita tidak berbelok kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan timbulnya kesyirikan dan lain sebagainya. Karena apa? Kita berbelok menujunya jalan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dada belok. Nah, inilah yang membahayakan dalam kita semuanya. Maka perlunya muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang tidak ingin dekat kepada Allah Ta'ala? Mestinya ingin dekat sama Allah Ta'ala, tidak? Ingin, terutama dalam mati, dalam sekaratul maut khususnya, dalam keadaan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah pentingnya muraqabah. Itulah. Maka dari itu di sini keterangan bab muraqabah dengan thariqah itu tadi yang disebut 3 hal perkara thariq. Ini pentingnya untuk kita mempelajari dan lain sebagainya. Kalau kita sudah muraqabah, pasti kasih sayang kita akan muncul. Bukan untuk pribadi saja. Dalam Fatihah kita kepeduliannya kepada umat luar biasa. Dengan Ikhwanul Muslimin itu sendiri luar biasa. Contohnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, bukan saya. Peduli kepada al-muslimin. Itulah hebatnya dalam muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul kasih sayang dan lain sebagainya karena apa? Sebab muraqabah. Nah, kalau sudah muraqabah selalu akan apa? Bercermin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selalu kita bercermin kepada Rasulullah, kita ingat Rasulullah tahu ngomong jelek, tahu umpat sama orang atau tidak. Malu rasanya kalau kita jadi tukang umpat monek-monek. Sebab apa? Rasulullah tidak mencontohi yang demikian. Malu mestinya. Telinga kita juga kita bercermin kepada Rasulullah untuk bekal apa? Dalam muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga kita ini ada filternya tidak? Kalau telinga kita itu ada filternya, ini ada berita yang mau mengacaukan dan lain sebagainya untuk pecah belah umat, pecah belah bangsa ini, telinga ini menjadi filter, bisa menepis. Inilah lisan apalagi. Nah, maka dari itu pentingnya muraqabah akan menambahkan kita dekat kepada Allah Ta'ala dan tidak terlepas dekat kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita besok dikumpulkan almarhum ma'aman ahab. Amin ya Rabb. Amin. Dan orang yang dicintainya selanjutnya dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah jana lana wa lana wa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ija jamala ija marhuma Allahumma subhanahu wa ta'ala wa rahmatullahi ya Allah rahmatullahi ta'ala abaka la ilaha illallah kama fata'ata la ilaha illallah ina bi'izna alaiha wa sunna dunya wa ukhra ma la ilaha illallah Rabbana la ilaha illa anta وأسألكم خلق الشهادة نستغفر في قولكم برحمة لا يستغفر لا إله إلا الله اللهم استعاذنا في لا إله إلا الله باب الخير وباب القلوب والمعرفة وباب الخير وباب الرزق وباب السعادة